Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nyoman Devi Jayantini, NIM 1717051144 dari Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada yang pertama yaitu Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti SE AKMSI selaku pembimbing utama, dan yang kedua yaitu Bapak Dr. Iputu Gedediatmike SE AKMSI selaku pembimbing pendamping, dan yang ketiga yaitu Ibu Nikade Sinarwati SE MSI AK selaku penelaah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang masalah, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh merebaknya penyakit yang sangat mematikan yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok. COVID-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada hari Sabtu 14 Maret 2020. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menekan sebaran dari COVID-19. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk bekerja di rumah. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dan kemudian berimbas pada perekonomian. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 minus 5,32%. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menahan dampak resesi pada masyarakat dengan memberikan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini yaitu dengan melanjutkan program bantuan yang telah ada sebelumnya dan dengan ditambah program-program baru, salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Pasal 8A menyebutkan bahwa penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pada kenyataannya tidak semua bisa berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan salah satunya yaitu adanya pejabat negara yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti kasus korupsi dana COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan juga kasus korupsi dana pemulihan ekonomi nasional oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, dapat dilihat bahwa dana desa yang ditransfer ke masing-masing kabupaten di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang menerima dana desa terbesar tahun 2020 di Provinsi Bali. Dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya sangat besar ini, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik atau good governance, yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Pemerintah desa yang akuntabel dalam mengelola keuangan desa berarti mampu menyajikan secara transparan, cepat, tepat, serta mampu memberikan pertanggungjawaban untuk kebijakan yang dibuat. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu adanya penyebaran COVID-19 yang menyebabkan permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyebaran COVID-19 sehingga menyebabkan adanya masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu adanya kasus korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Yang keempat yaitu adanya korupsi dana pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
Yang kelima yaitu adanya tuntutan untuk mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Yang keenam yaitu untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperlukan kompetensi dari aparatur desa, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng dilihat dari segi kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu, apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Yang kedua yaitu, apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Dan yang ketiga yaitu, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara praktis maupun secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan juga bagi pihak lain dapat digunakan sebagai referensi terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa, dan komitmen organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Manfaat secara praktis yang pertama yaitu bagi pemerintah desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada aparatur desa mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan juga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Yang kedua yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi untuk kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan mengenai peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang selanjutnya yaitu kajian teori, di mana teori utama dalam penelitian ini yaitu agency teori. Menurut Jensen dan McLean dalam Astuti 2019, agency teori merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Dalam organisasi sektor publik, yang dimaksud prinsipal adalah pemerintah dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud agen adalah aparatur desa. Pada dasarnya, agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya agency problem. Berkaitan dengan agency problem, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah desa yang bertindak sebagai agen berkewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi prinsipal dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh prinsipal untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yang pertama yaitu akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, kompetensi, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Nurkasana tahun 2019 menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang kedua yaitu Dewi dan Gayatri tahun 2019 yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga yaitu Hermawan dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Yang keempat yaitu Rismawati tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan yang terakhir yaitu Lili dan Babulu tahun 2020 menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan gambar yang dapat dilihat pada slide yaitu di mana X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu yang pertama, H1 adalah kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang kedua yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Buleleng. Alasannya karena Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang menerima dana desa tahun 2020 paling banyak dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Selain itu juga berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Buleleng sehingga peneliti tertarik untuk melihat dari sisi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Adapun rancangan penelitian dapat dilihat pada slide yaitu dapat dilihat bahwa judul dilatar belakangi oleh masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat yang diharapkan. Selain itu didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metode penelitian seperti uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis sehingga diperoleh hasil dan pembahasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data, di mana dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa pada 129 desa di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Sampel dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling yaitu simple random sampling, di mana pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jumlah sampel yaitu sebanyak 197 responden ditentukan menggunakan metode Slovin. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran dengan skala Likert 5 poin. Adapun instrumen penelitian yang pertama yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur dengan indikator kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan. Kompetensi aparat desa diukur dengan indikator pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif dalam bekerja, dan kode etik kepegawaian. Komitmen organisasi diukur dengan indikator bangga menjadi bagian organisasi, masalah organisasi adalah masalahnya, kesamaan nilai dengan organisasi, rugi meninggalkan organisasi, bertahan di organisasi, sulit terikat organisasi lain, organisasi berjasa, dan ada tanggung jawab organisasi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator adanya software pendukung, ketersediaan jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, proses terkomputerisasi, dan mempunyai website desa. Adapun metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji instrumen dilakukan dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda, uji T, dan uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.